Di kelompok 2 akan mempresentasikan UAS Soft Skill, di mana kami akan membahas dengan topik Hakim bebaskan Ronald Tanur berdasarkan sebuah artikel yang terbit di tempo.co. Dan di kelompok 2 ini ada saya Nadia Mulya, ada Alfredo, ada Betaria Sonata, ada Greti Novelinda, ada Muhammad Alfi Lindarto Wicaksono, dan ada Tiffany Damayanti. Saya akan memulai dengan kategori klaim terlebih dahulu. Next. Ada 8 klaim yang akan saya jelaskan di sini, di mana salah satu bentuk klaim berdasarkan artikel tersebut adalah kasus persidangan Ronald Tanur memakan perhatian banyak pihak. Sementara untuk non-klaim, apakah Ronald Tanur menyesali perbuatannya sehingga ia mendapat vonis bebas? Untuk klaim yang terkait dengan nilai, hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur tidak memiliki moral. Untuk klaim faktual, pakar hukum pidana mengatakan keputusan hakim tidak dapat dipahami, baik dari perspektif logika maupun yuridis. Next. Untuk klaim objektif, tindakan penganiayaan, apapun alasannya, adalah perbuatan keji yang harus diproses secara hukum. Sementara untuk klaim subjektif, hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur pasti mendapatkan suap. Untuk klaim nilai perspektif, jika terbukti ada unsur jual beli untuk hasil sidang Ronald Tanur, maka Komisi Yudisial seharusnya memecat hakim-hakim tersebut. Karena terjadi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH oleh Majelis Hakim PN Sumut. Dan terakhir adalah klaim faktual deskriptif. Ronald Tanur, anak ex-anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur, melakukan penganiayaan terhadap pacarnya, Dini Sera Afrianti, hingga meninggal dunia di sebuah karaoke di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 2023 dini hari. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Alfi. Silakan Alfi. Baik, terima kasih Kak Nadia. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan kritik yang berkaitan dengan identifikasi, analisa, dan juga evaluasi. Next. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan identifikasi. Berita ini berasal dari tempo.co yang merupakan media berita nasional terkemuka di Indonesia dengan reputasi yang terpercaya. Sebagai sumber berita yang diakui, tempo.co ini memiliki standar jurnalisme yang cukup tinggi, seperti memverifikasi informasi sebelum publikasi dan mencantumkan nama narasumber yang kredibel. Seperti Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti. Poin pertama, Abdul Fikar Hajar ini merupakan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti. Memberikan pernyataan, beliau adalah ahli dengan kompetensi dalam bidang hukum pidana. Ronald Tanur adalah anak dari Edward Tanur yang merupakan seorang mantan anggota DPR dari fraksi PKB. Profil keluarganya menunjukkan hubungan dengan tokoh publik yang berpengaruh. Informasi ini dapat mendukung narasi adanya potensi bias dalam pengambilan keputusan. Poin kedua, sumber ini konsisten dengan berita yang dilaporkan berbagai media nasional lainnya. Next. Namun, untuk memastikan validitas lebih lanjut terkait dengan berita ini, maka pertama, kredibilitas narasumber, Abdul Fikar Hajar dikenal sebagai akademisi dan praktisi hukum yang sering memberikan analisis terhadap isu-isu hukum. Pernyataannya meningkatkan kredibilitas artikel. Yang kedua, konteks dan keberimbangan informasi. Artikel ini fokus pada sudut pandang kritis terhadap vonis hakim. Tidak ditemukan tanggapan dari pihak hakim atau terdakwa, sehingga informasinya belum sepenuhnya berimbang. Yang ketiga, konfirmasi dokumen resmi. Artikel merujuk pada vonis pengadilan, tetapi tidak menyertakan dokumen resmi putusan. Jika memungkinkan, salinan putusan perlu diperiksa untuk dianalisis secara mendalam. Sehingga, sumber berita ini dapat dikategorikan sebagai sumber berita yang valid, tetapi analisis tambahan diperlukan untuk memahami konteks secara menyeluruh. Next. Baik, yang kedua yaitu berkaitan dengan analisis. Terdapat 4 poin terkait dengan analisis. Yang pertama adalah terkait dengan pemeriksaan rasionalitas fakta. Bukti yang disajikan dalam persidangan yaitu bukti CCTV yang menunjukkan tindakan penganiayaan oleh terdakwa terhadap korban, serta kesaksian saksi mata. Secara logis, ini merupakan alat bukti yang signifikan. Jika hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, maka keputusan ini akan menjadi sulit dipahami secara rasional. Secara empiris, rekaman CCTV ini adalah bukti yang konkret dan tidak subjektif. Dalam prinsip pembuktian pidana, bukti ini seringkali memiliki bobot yang kuat dibandingkan bukti lain yang lebih interpretatif.
Kedua, konsistensi dengan aturan hukum berdasarkan pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa hakim perlu mempertimbangkan seluruh alat bukti untuk memutus suatu perkara. Jika benar hanya bukti yang menguntungkan terdakwa yang dipertimbangkan, maka pengambilan putusan tersebut melanggar asas legalitas dan prinsip logika yuridis. Secara logis, pengabaian terhadap bukti yang substansial tanpa alasan yang jelas bertentangan dengan pola pikir logis dan prosedural. Kedua, yaitu pemeriksaan aspek sosiologis. Dalam perspektif sosial, kasus ini melibatkan tindakan yang secara moral dan sosial dianggap sangat serius, yaitu penganiayaan yang berujung pada kematian. Poin kedua, vonis bebas terhadap terdakwa meskipun terdapat bukti yang konkret akan menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat. Secara empiris, reaksi publik terhadap kasus ini seperti kritik dari pakar hukum pidana dan desakan kepada Komisi Yudisial untuk menyelidiki menunjukkan bahwa vonis tersebut tidak memenuhi ekspektasi keadilan yang bersifat universal. Next. Poin ketiga adalah pemenuhan prinsip logika formal. Secara premis hukum, jika penganiayaan yang menyebabkan kematian terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai KUHP. Yang kedua, realitas dalam kasus ini. Bukti penganiayaan melalui CCTV, keterangan saksi, dan fakta kematian korban secara medis menunjukkan bahwa tindak pidana telah terjadi. Namun, hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah. Secara kesimpulan, tidak ada hubungan logis antara premis bukti konkret dengan hasil vonis bebas. Ini menunjukkan fallacy atau kesalahan logika dalam pengambilan keputusan. Keempat, konteks dugaan bias atau penyimpangan etika. Pertama, kemungkinan adanya dugaan hakim hanya mempertimbangkan bukti yang meringankan terdakwa mengarah pada potensi bias atau pelanggaran etik. Hal ini tentu melanggar prinsip objektivitas yang menjadi pilar logika yuridis. Secara empiris, dugaan pelanggaran etika dapat diperiksa melalui investigasi oleh Komisi Yudisial. Jika terbukti ada unsur suap atau jual beli keputusan, maka proses pengambilan keputusan ini sepenuhnya irasional dan ilegal. Berdasarkan prinsip berpikir kritis yang rasional dan empiris, peristiwa dalam kasus ini tidak memenuhi aspek bernalar yang logis baik dari perspektif hukum maupun sosial. Vonis bebas yang mengabaikan bukti konkret seperti rekaman CCTV dan keterangan saksi menimbulkan pertanyaan yang serius terkait dengan prosedur pengambilan keputusan. Ini menunjukkan adanya potensi penyimpangan yang harus diselidiki lebih lanjut. Next. Terakhir adalah berkaitan dengan evaluasi. Terdapat 5 poin yang berkaitan dengan evaluasi. Pertama adalah ketidaksesuaian prosedural. Pengabaian bukti seperti CCTV dan kesaksian saksi kunci dapat dianggap sebagai pelanggaran asas due process of law, yang merupakan dasar pengambilan keputusan yang adil. Jika benar, hakim hanya mempertimbangkan bukti yang menguntungkan terdakwa, hal ini berpotensi melanggar prinsip imparsialitas hakim. Kedua, dampak sosial dan keadilan. Vonis bebas dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian tanpa pertimbangan alat bukti yang relevan berpotensi dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ini juga dapat memperkuat stereotip bahwa individu dengan kekuasaan politik atau ekonomi mendapatkan perlakuan yang istimewa. Ketiga, rekomendasi tindakan. Peninjauan kembali, jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan ini jika terdapat novum atau indikasi pelanggaran dalam proses peradilan. Investigasi oleh Komisi Yudisial, jika ditemukan bukti pelanggaran kode etik, maka harus memproses hakim yang terlibat. Tiga adalah reformasi peradilan. Kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dalam sistem peradilan untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Poin keempat, berdasarkan bukti yang konkret seperti CCTV dan keterangan saksi, vonis bebas ini tidak logis dan menimbulkan tanda tanya besar. Terakhir, putusan ini ditolak karena bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip hukum yang adil dan logis. Langkah investigasi oleh Komisi Yudisial diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran etik dan unsur pidana seperti suap. Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan potensi pelanggaran keadilan substantif dan prosedural. Tindakan lebih lanjut seperti investigasi dan upaya hukum perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tiffany. Silakan. Terima kasih, Alfi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai argumen, kontrargumen, dan silogisme kategori.
Argumen, kontrargumen, dan silogisme kategori, yaitu argumen mendukung putusan hakim terkait vonis bebas terhadap Ronald Tanur bisa saja sudah tepat. Kecil kemungkinan hakim untuk menyalahgunakan jabatannya karena telah disumpah di atas kitab suci saat dilantik. Selain itu, hakim yang menangani dalam persidangan ini telah memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi. Putusan sidang ini juga tidak hanya dilakukan oleh seorang hakim sendiri, melainkan diputuskan oleh 3 orang hakim. Jadi, masyarakat tidak perlu meributkan hasil putusan dilakukan oleh hakim pengadilan. Lalu, kontrargumennya adalah, besar kemungkinan terdapat intervensi yang terjadi di luar persidangan yang mempengaruhi putusan hakim pengadilan terkait vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Tidak dipertimbangkannya banyak alat bukti yang memberatkan terdakwa, membuat banyak orang tidak mempercayai hakim yang memimpin persidangan. Peristiwa ini sangat mempermalukan sistem peradilan di Indonesia dan seharusnya membuat masyarakat marah. Selanjutnya adalah silogisme kategoris. Semua hakim yang terlibat dalam jual beli perkara harus dipecat. Ketiga hakim yang mengadili persidangan Ronald Tanur terlibat dalam jual beli perkara. Jadi, ketiga hakim yang mengadili persidangan Ronald Tanur harus dipecat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Greti. Untuk pola-pola deduktif spesifik yaitu next, modus ponens, jika P maka Q, P terjadi maka Q. Untuk premis pertama, jika hakim menemukan bukti yang cukup, maka terdakwa akan divonis bersalah. Untuk yang kedua, premis kedua, hakim menemukan bukti yang cukup dan kesimpulannya maka terdakwa akan divonis bersalah. Next, modus tollensnya, jika P maka Q, minus Q maka minus P. Jika ada keadilan yang ditegakkan, maka masyarakat akan puas dengan putusan hakim. Untuk P kedua, masyarakat tidak puas dengan putusan hakim. Untuk kesimpulannya yaitu maka tidak ada keadilan yang ditegakkan. Next. Untuk silogisme hipotesis, jika P maka Q, jika P maka R. Jadi jika P maka R, premis pertama yaitu jika hakim bersikap adil, maka putusan akan sesuai dengan bukti yang ada. Untuk premis yang kedua, jika keputusan sesuai dengan bukti yang ada, maka terdakwa akan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Untuk kesimpulannya, jadi jika hakim bersikap adil, terdakwa akan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Next. Untuk silogisme disjunktifnya, P atau Q, jika minus P maka Q. Untuk premis yang pertama, hakim memutuskan bebas karena kurangnya bukti atau ada faktor lain yang mempengaruhi. Untuk premis yang kedua, jika tidak ada bukti yang menyatakan bahwa kurangnya bukti menjadi alasan utama. Untuk kesimpulannya, maka ada faktor lain yang mempengaruhi putusan hakim. Next. Dilema, jika P maka Q, jika R maka S, P atau R maka Q atau S. Untuk premis yang pertama, KY harus memilih untuk memeriksa hakim atau ikut menerima keputusan hukum yang telah ditentukan hakim. Premis yang kedua, jika KY memilih untuk memeriksa hakim, maka masyarakat akan semakin memandang penegak hukum memiliki citra yang buruk. Untuk premis yang ketiga, jika KY memilih untuk menerima keputusan hukum yang telah ditentukan hakim, maka keadilan akan terganggu. Untuk kesimpulannya, jadi KY harus memilih antara memeriksa hakim dan tidak menerima keputusan hakim, tapi masyarakat akan semakin memandang penegak hukum memiliki citra yang buruk, atau KY memilih untuk menerima keputusan hakim tapi keadilan terganggu. Next. Berikutnya adalah pola argumen induktif spesifik. Next. Argumen dari pola kejadian atau induksi enumeratif. Premis yang pertama, berdasarkan bukti CCTV, terdakwa terlihat menganiaya korban di tempat karaoke. Premis yang kedua, keterangan saksi juga mendukung adanya tindakan kekerasan terhadap korban. Sehingga kesimpulannya, dengan mempertimbangkan bukti-bukti ini, tindakan kekerasan oleh terdakwa terhadap korban sangat mungkin terjadi. Next. Berikutnya adalah argumen dari pengalaman serupa atau induksi analogis. Premis yang pertama,
Dalam kasus penganiayaan lain yang memiliki bukti kuat seperti CCTV dan saksi, terdakwa biasanya dinyatakan bersalah. Premis kedua, kasus Ronald Tanur juga memiliki bukti CCTV dan keterangan saksi yang mendukung dakwaan. Kesimpulan, kasus ini seharusnya menghasilkan putusan bersalah seperti kasus serupa sebelumnya. Next. Berikut merupakan argumen dari kecenderungan perilaku atau induksi kausal. Premis yang pertama, penganiayaan seringkali menyebabkan luka fisik atau kematian, sebagaimana yang terjadi pada korban. Premis yang kedua, Ronald Tanur diduga melakukan penganiayaan berdasarkan bukti yang ada. Maka kesimpulannya, penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald Tanur kemungkinan besar adalah penyebab kematian korban. Next. Selanjutnya adalah argumen dari kepercayaan publik atau induksi statistik. Premis yang pertama, dalam survei publik mengenai rasa keadilan, mayoritas masyarakat merasa putusan bebas Ronald Tanur tidak mencerminkan keadilan. Premis yang kedua, perasaan masyarakat seringkali mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara bukti dan keputusan hukum. Kesimpulan, putusan ini kemungkinan besar mengabaikan bukti atau unsur penting dalam kasus. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Beta. Baik, terima kasih Alfredo. Bagian ini akan menjelaskan tentang kesesatan berpikir informal. Yang pertama yaitu argumentum ad populum atau acuan kepada orang banyak. Jadi contoh kalimatnya adalah putusannya tidak logis dan bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Nah, kalimat ini adalah kesimpulan bahwa putusan hakim tidak adil diambil dari premis bahwa bukti tertentu tidak dipertimbangkan. Namun ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa putusan itu sepenuhnya tidak adil, karena analisis menyeluruh terhadap prosedur hukum diperlukan. Yang kedua, argumentum ad hominem atau menyerang pribadi. Contoh kalimatnya adalah, jika terbukti hakim menerima sesuatu dalam memutus bebas Tanur, maka sudah sepantasnya KY merekomendasikan untuk memecat hakim itu, bahkan jika ada unsur pidana suapnya bisa diputuskan untuk diproses di peradilan pidana. Jadi pernyataan ini menyerang pribadi hakim dengan asumsi adanya pelanggaran kode etik atau suap tanpa bukti yang konkret. Alih-alih membahas dasar putusan hakim, argumen ini bergeser ke kritik terhadap hakim. Yang ketiga yaitu ignoratio elenchi atau kesimpulan tidak relevan. Contoh klaimnya adalah saksi maupun CCTV yang merekam Tanur menganiaya pacarnya atau korban tetap tidak dipertimbangkan, jadi putusan ini tidak adil. Pernyataan ini menggunakan argumen yang mengacu pada perasaan umum tentang keadilan, padahal rasa keadilan masyarakat bukanlah kriteria yang relevan untuk menilai putusan hakim, karena keputusan hukum didasarkan pada fakta dan aturan hukum, bukan opini publik. Yang keempat yaitu strawman argumen atau argumen bayangan. Contoh klaimnya adalah hakim hanya mempertimbangkan bukti yang dapat membebaskan terdakwa saja. Pernyataan ini menggambarkan keputusan hakim secara reduktif, seolah-olah hanya mempertimbangkan satu sisi, padahal hakim mungkin memiliki alasan legal yang lainnya. Demikianlah presentasi kami atas analisis kasus Ronald Tanur ini. Terima kasih.